Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Dedo. Di sini saya sebagai pembuka dengan mewakili teman-teman saya yang bernama Ade Irfan Hidayat, Muhammad Farhan Wibowo, dan Lanang Pratama. Saya akan membahas tentang dampak kemajuan terhadap perubahan perilaku sosial. Yang pertama akan saya bahas adalah latar belakang. Proses dinamika sosial terus berjalan, yang sebagian besar karena pembangunan itu sendiri, termasuk suguhan komunikasi informasi dan pendidikan yang dengan gencar kita tayangkan melalui berbagai media. Dalam hubungan teknologi komunikasi dapat berbuat banyak meskipun tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Namun teknologi komunikasi tidak dapat memaksimalkan dampaknya bagi perubahan masyarakat secara positif jika kita dapat menyusun agenda setting yang dinamis, dalam arti lain cukup peka dan reseptif terhadap aspirasi masyarakat yang terus berkembang dan terus mencari tujuan. Media komunikasi meskipun tetap hadir, peranannya tidak pernah tuntut, tetapi selalu terputus-putus dan tidak pernah ada. Memang fungsi pokok media massa hanyalah memberikan penyadaran dan pengetahuan alam, bimbingan dan tuntutan para pemimpin formal dan informal secara demokratis, kekeluargaan, dan terbuka akan menciptakan jaringan komunikasi melalui jalur-jalur suprastruktur dan infrastruktur sosial dalam masyarakat kita yang berfungsi dengan baik dan efektif demi perubahan perilaku masyarakat yang kita inginkan. Komunikasi sosial yang tercipta karenanya benar-benar akan merupakan komunikasi sosial yang terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Terbuka karena sudah dewasa, tidak takut perbedaan, tidak takut pikiran-pikiran berbahaya, jujur karena sempat dikaji oleh kontrol, dewasa yang terpercaya serta bertanggung jawab. Proses dinamika sosial terus berjalan, serta daya kritis masyarakat terus bertambah, yang sebagian besar karena pembangunan itu sendiri, termasuk suguhan komunikasi informasi. Berikut dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Apa sih dampak perkembangan teknologi itu terhadap budaya sosial? Perkembangan teknologi di era modern ini itu sudah menjadi sangat lekat dalam hubungan sosialisasi. Pada era modern ini, ada beberapa perkembangan teknologi itu menjadi sesuatu yang primer, suatu kebutuhan yang primer. Misalkan smartphone, kemudian media sosial, dan lain-lain. Dan itu membuat perkembangan sosialisasi menjadi berbeda. Pengaruh sosialisasinya menjadi berbeda. Dari zaman ke zaman, yang namanya dari sosialisasi, akibat dari perkembangan teknologi, itu menjadi berubah. Misalkan pada zaman dahulu, orang-orang itu saling bertukar informasi atau saling berkomunikasi dalam jarak jauh menggunakan surat. Dengan surat tersebut, orang-orang menjadi lebih mempelajari tentang bagaimana menulis yang rapi dan juga membuat suatu yang lucu, yang gambar lucu. Kemudian setelah itu lahir yang namanya media sosial, di mana media sosial ini adalah suatu contoh perkembangan teknologi yang membuat setiap orang dalam jarak dan ruang yang jauh bisa berkomunikasi dan saling bertukar kabar hanya dalam beberapa detik, dan orang tersebut bisa memposting sesuatu kebiasaannya atau hal-hal yang sedang ia kerjakan saat waktu tersebut. Nah, media sosial ini membuat kebanyakan orang menjadi ketagihan untuk bermain di media sosial tersebut. Hal ini karena orang-orang tidak akan tahu kapan akan ada sesuatu kabar yang menarik dari media sosial tersebut. Pengguna media sosial yang berlebih bisa membuat seseorang menjadi seseorang yang introvert. Misalkan bisa kita lihat di suatu kelas, bisa mahasiswa atau dalam lingkungan siswa. Biasanya orang yang sudah kecanduan terhadap media sosial, mereka itu menjadi canggung untuk berbicara dengan orang lain. Mereka tidak kenal baik dengan orang yang berada di sekitarnya. Dan itu bisa dialami oleh semua mahasiswa yang sudah kecanduan media sosial dan menjadi seseorang yang introvert.
dan itu membuat suatu kegelisahan atau ketakutan terhadap guru atau pihak pengajar, dan itu membuat suatu kegelisahan terhadap pihak pengajar. Misalkan mereka takut bahwa muridnya itu menjadi seseorang yang kurang terlibat dalam konten proses pembelajaran, dan juga saat melakukan presentasi mereka menjadi kurang aktif. Mereka lebih suka untuk berbincang di internet. Media sosial itu membuat seseorang bisa menemukan teman dan berbincang dari jarak yang jauh. Namun karena seringnya berbincang dengan orang yang berada dalam jarak yang jauh, mereka lupa bahwa ada orang-orang di sekitarnya yang juga harus ia sapa. Lama-kelamaan pengguna tersebut memiliki rasa kurang percaya diri dan canggung saat bertemu dengan orang sekitarnya, dan mengakibatkan dirinya memiliki sifat antisosial. Walaupun orang yang memiliki atau mengalami perubahan sifat sosial itu tidak terlalu banyak saat ini, namun seiring waktu hal ini dapat menjadi sesuatu masalah yang besar pada suatu sifat sosial manusia di generasi yang akan datang. Mereka lebih suka untuk berbincang di internet. Media sosial itu membuat seseorang bisa menemukan teman dan berbincang dari jarak yang jauh. Namun karena seringnya berbincang dengan orang yang berada dalam jarak yang jauh, mereka lupa bahwa ada orang-orang di sekitarnya yang juga harus ia sapa. Lama-kelamaan pengguna tersebut memiliki rasa kurang percaya diri dan canggung saat bertemu dengan orang sekitarnya, dan mengakibatkan dirinya memiliki sifat antisosial. Walaupun orang yang memiliki atau mengalami perubahan sifat sosial itu tidak terlalu banyak saat ini, namun seiring waktu hal ini dapat menjadi sesuatu masalah yang besar pada suatu sifat sosial manusia di generasi yang akan datang. Saya akan memberikan hasil analisis yang kami dapat dalam kelompok kami. Yang pertama, dampak kemajuan teknologi. Di abad sekarang, teknologi sekarang sudah makin canggih. Apalagi di Jepang yang sudah sekarang saja bisa membuat robot. Dengan adanya kemajuan teknologi, pekerjaan manusia akan menjadi efisien. Jadi, manusia dapat menghasilkan pekerjaannya dengan cepat, tepat, dan cermat. Manusia tidak lagi membuang-buang waktunya lagi. Karena dengan adanya teknologi yang semakin canggih, mungkin manusia bahkan tidak perlu untuk bekerja lagi. Karena pekerjaan manusia bahkan sudah tergantikan dengan robot. Nah, yang kedua, kemajuan teknologi bisa membuat manusia menjadi introvert atau extrovert. Tidak diherankan lagi, manusia bisa berkomunikasi dengan jarak yang dekat maupun yang jauh. Dengan kemajuan teknologi, manusia jadi lebih sering menutup dirinya, dikarenakan mereka terlalu sibuk atau terlalu asyik dengan gadgetnya masing-masing. Memang dengan adanya teknologi, kita tidak perlu bertatap muka secara langsung dengan seseorang. Mereka lebih memilih untuk meluangkan waktunya untuk gadget daripada bersosialisasi. Mungkin orang yang ekstrovert bisa memanfaatkan gadgetnya untuk mencari teman yang banyak, dan yang introvert bisa melatih agar bisa berkomunikasi dengan baik walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Yang ketiga, faktor manusia menjadi ketergantungan terhadap teknologi. Banyak sekali faktor-faktor manusia menjadi kecanduan terhadap teknologi, seperti dengan adanya kemudahan dan kesenangan dalam menggunakan teknologi yang serba instan. Manusia tidak perlu repot-repot lagi karena apa-apa serba instan. Dengan adanya teknologi, manusia menjadi lebih efisien. Manusia menjadi semakin banyak mengandalkan teknologi. Dengan adanya teknologi, manusia menjadi lebih malas. Disertai adanya game online, manusia semakin kecanduan terhadap teknologi. Adapun juga media sosial yang kita lakukan dalam sehari-hari. Kita juga susah untuk melepaskan kebiasaan bermain media sosial karena banyak hal-hal unik atau kita dapat mencari kesenangan kita sendiri dalam media sosial. Mungkin itu saja. Selanjutnya dijelaskan oleh Lanang. Di sini saya akan membacakan penelitian terhadap dampak kemajuan teknologi terhadap berperilaku sosial. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran terhadap makalah yang kami buat. Kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan teknologi, terutama pada gadget, dapat mengubah perilaku sosial seseorang jika digunakan berlebihan. 2.
Penggunaan media sosial bisa membuat sifat canggung saat bertatap muka dengan orang lain. Ketiga, tidak semua pengguna gadget dapat mengalami perubahan sosial. Perubahan sosial hanya terjadi pada seseorang yang terlalu berlebihan dalam menggunakannya. Lalu saya akan membacakan saran terhadap makalah yang kami buat. Berdasarkan penelitian yang telah kami buat, saran kami adalah hendaknya para pengguna gadget untuk menggunakan gadget tersebut dengan sewajarnya, jangan sampai berlebihan, karena terlalu sering menggunakan gadget dapat mengubah perilaku penggunaannya. Kami telah melakukan penelitian terhadap mahasiswa untuk kami sarankan untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari masyarakat secara langsung. Sekian, terima kasih.